Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam pembelajaran ilmu balaghah. Kalau yang mengurut pertemuan dari awal itu pertemuan ke-8 ya sekarang. Insyaallah melanjutkan tentang musnad ilaih, kondisi-kondisi musnad ilaih. Sebelumnya sudah dibahas tentang penyebab musnad ilaih itu disebutkan. Ya, dawai dzikri ya sebelumnya. Karena memang secara asal ya. Kemudian kehati-hatian kurang dipahami musnad ilaihnya itu kalau dihilangkan. Dan seterusnya. Kemudian ada 17 ya, cukup banyak, 17 penyebab musnad ilaih disebutkan. Nah, berikutnya dawail hadfi, penyebab atau yang mendorong ya, menuntut musnad ilaih itu dihilangkan. Ya, jadi musnad ilaihnya tidak disebutkan di dalam perkataan. Jadi ada beberapa penyebab ya, di sini ada 9 ya, ada 9 penyebab. Yang pertama, jadi kenapa musnad ilaih itu dihilangkan? Yang pertama ya al-ilmu bil musnad ilaihi bil qarinah. Ya, mengetahui musnad ilaih dengan qarinah. Ya, dengan keterangan lain ya. Qarinah itu ada keterangan yang menunjukkan ya kepada musnad ilaih itu. Itu misalnya kalau berupa pertanyaan, ya lalu jawabannya itu tidak disebut lagi musnad ilaihnya. Karena memang sudah diketahui di pertanyaan. Ya, kakaulika seperti perkataanmu liman sa'a kakaulika bihoirin. Kamu mengatakan bihoir. Bihoir ini kan musnadnya ya atau khobarnya. Sedangkan musnad ilainya itu kan misalnya anak ya ana bihoir. Ya, tapi anaknya itu dihilangkan. Musnad ilainya atau mubtada'nya dihilangkan. Ya, liman sa'alaka kaifahaluka ya, kepada orang yang bertanya kepadamu kaifahaluka, bagaimana kabarmu? Ai ana bihairin. Ya, jadi orang bertanya kaifahaluka, kan yang ditanya kan kamu ya. Kaifahaluka. Ya, lalu kita jawab bihair. Kita tidak menyebutkan anaknya. Ya, padahal maksudnya ana bihair. Ya, jadi anaknya itu mubtada atau musnad ilaihnya itu dihilangkan. Ya, kenapa? Karena memang sudah diketahui. Ya, jadi sesuatu yang sudah diketahui tanpa disebutkan pun tidak mengapa. Ya, gitu. Karena yang namanya berbicara ya, berdialog itu kan ya tujuannya adalah untuk bisa dipahami kan. Ya, kalau dengan tidak disebutkan juga itu pahami ya sudah. Ya, jadi di sini yang pertama ya, jadi penyebab musnad ilaih itu tidak disebutkan ya karena memang sudah diketahui ya diketahuinya melalui qarina ya, misalnya dalam pertanyaan ini.
Kemudian yang kedua, ikhtibarus sami hal yatanabbahu ya bil ini amla. Ya ikhtibarus sami ya menguji orang yang mendengar ya lawan bicara. Ya apakah dia memperhatikan qarinah ya ataukah tidak ya memperhatikan qarinah ataukah tidak. Jadi ini memang si lawan bicara belum dipastikan dia mengetahui ya besar nilainya ya, tapi kita tidak menyebutkan ya untuk menguji dia kira-kira apa memperhatikan atau tidak. Kaqauli kali hadis sahibaini. Seperti perkataanmu kepada salah seorang dari dua sahabat. Ya, jadi ada dua orang bersahabat. Lalu kita katakan wafiyun wallahi. Wafiyun wallahi. Setia demi Allah ya. Wafiyun itu setia. Jadi sahabat yang setia. Ya setia demi Allah. Nah, kita tidak menyebutkan musnad ilaihnya. Nah, kira-kira orang tersebut menyadari atau dia memperhatikan atau tidak ya maksud yang kita sebutkan, karena untuk menguji eh, dia ngeh tidak gitu ya. Jadi maksudnya adalah as-sahibu. Jadi sahabatmu sahabatmu itu ya itu adalah setia ya demi Allah. Ya karena memang pembicaraannya tertuju ke itu gitu, mengarah ke sana pembicaraannya itu. Ya sehingga karena orang yang berbicara tersebut ya mengetahui bahwa orang itu dia memiliki sahabat ya, bersahabat ya dengan salah seorang dengan apa satu orang ya, sehingga dia menjadi dua sahabat. Ya ketika disampaikan kepada orang itu ya maka tiada lain pikirannya itu ya akan tertuju ya kepada sahabatnya itu. Jadi sebenarnya secara kondisi ya pada yang memberikan korinanya itu ya ada pada kondisinya Tiba. ya sehingga Betul. apa namanya tiada lain ya maksudnya akan mengarah ke sana. Itu wafiyun ya, setia demi Allah. Maksudnya as-sahib ya, sahabatmu itu. As-sahibu wafiyun wallahi. Sahabatmu itu adalah setia ya demi Allah. Ya, jadi itu yang kedua ya. Yang kedua dia menguji ya lawan bicara apakah dia menyadari ya perhatikan terhadap korinah yang ada ya ataukah tidak. Jadi memang korinahnya itu ada pada kondisi ya. Ya, contoh lain misalnya ketika kita dengan lawan bicara, misalnya melihat rumah, ya melihat rumah, lalu kita katakan bagus ya, gitu, ya, bagus ya. Tapi kita tidak disebut rumah ini bagus nggak usah ya, karena memang ya kita sedang sedang melihat rumah itu, gitu. Ya kita katakan bagus ya, gitu. Nah, apa yang bagus ya rumah? Kenapa kita tidak sebutkan ya, gitu? Karena ya atau misalnya walaupun tidak secara langsung melihat rumah ya dalam dalam pembicaraan itu sudah ada korina ya ya untuk mengarah ke sana maksudnya itu. Ya ini untuk menguji lawan bicara ini enggak ini yang dibicarakan ini apa gitu. Hmm. Yang sedang dibicarakan apa ya. Jadi kita hanya menyebut khobarnya saja, mustad ilaihnya saja.
Ya, nah sebenarnya kalau kalau lawan bicara itu dia memperhatikan pembicaraan misalnya ya atau kondisi yang ada, ya itu nggak akan salah paham. Masih maksudnya adalah itu gitu. Ya, kemudian yang ketiga, sihatul inkari indal hajati. Ya, sahnya pengingkaran ketika dibutuhkan. Ya, ketika perlu, ketika diperlukan, dibutuhkan. Nah, contoh, fajirun, fasikun. Ya, dia adalah, jadi dihilangkan ya, misalnya nilainya. Orang pendosa, fasik, ya, atau penjahat, gitu ya. Inda qiyamil kirona ala indal qiyamil qarinati ala iradati zaidin. Ya, ketika terdapat korina, ya atas memaksudkan kepada Zaid. Ya, misalnya salah seorang ya. Jadi kita nyebutin ini tertuju kepada seseorang ya, yaitu misalnya Zaid. Jadi fajir, fasik. Nah, kita nggak nyebutin mustadilain ya, tidak menyebutkan Zaidun, fajirun, fasik. Ya, jadi kita langsung menyebut musnadnya ya. Liyata'atta antakula ya agar memungkinkan kamu mengatakan ma'aratu Zaidan bal ghairahu. Ya aku tidak memaksudkan Zaid tapi yang lainnya. Ya jadi kita sebenarnya memaksudkan Zaid. Ya tidak menyebutkan itu ya agar misalnya tidak sebagai pencemaran nama baik gitu. Ya tidak menyebutkannya itu untuk kehati-hatian. Padahal yang kita benar kita memaksudkan Zaid gitu ya. Tapi kita tidak menyebutkan agar ketika nanti ada orang yang menuntut kepada kita ya bahwa kita sudah mencela misalnya seorang ya maka kita tinggal mengingkari saja ketika dibutuhkan artinya ketika kita dituntut gitu ya atas perkataan kita Hmm. kalau kita katakan oh saya kan tidak menyebutkan Zaid kan gitu. Hmm. Ya. Jadi sebagai alasan untuk bisa membantah. Kode etik Pak Ustadz ya? Jadi saya kan tidak menyebut jahit. Ya, jadi dia mengatakan, oh saya memaksudkan yang lain kan tidak menyebut nama kan gitu. Hmm. Itu tidak menyebut nama. Ya kayak saya katakan dasar dasar fasik gitu ya, dasar fajir. Walaupun sebenarnya orang itu memang, nah ini juga sebetulnya apa namanya cara ya, jadi strategi. Ya mungkin di zaman sekarang juga kan ketika Hmm. kita berbicara ya intinya nahi mungkar ya. Hmm. Tidak hanya amar ma'ruf ya ketika kita berdakwah, kita langsung nyebut musnadnya. Kita tidak sebut nama gitu. Karena kalau sebut namanya langsung ya ini bisa kena undang-undang ya pencemaran nama baik. Kode Jadi etik. kita tidak nyebut nama aja, tapi yang kita maksudkan adalah si itu gitu. PG Pak Ustadz. Ya, ya ini kan bagi orang-orang yang dakwahnya nahi mungkar gitu ya. Jadi dan jamaah pun udah paham lah gitu kan maksudnya ke sana. Tapi dari segi kata-kata yang kita ucapkan juga menjaga agar tidak terkena apa pencemaran nama baik ya atau ujaran kebencian misalnya gitu ya. Nah ini juga salah satu cara ya dalam ilmu balaghot ya sudah ada gitu sudah dibahas Insyaallah, Masya cara-cara Allah. seperti ini ya. Ya kemudian ya as-sitru ya atau as-satru ini bisa dibaca fatah atau kasroh ifa
ihfa'uhu ya harusnya. Ada kurang misalnya ihfa'uhu. Menyembunyikannya ya. Jadi memang sengaja tidak kita sebutkan agar supaya orang lain nggak tahu ini rahasia, ini rahasia. Jadi ketika kita berbicara ya dengan lawan bicara kita, kita tidak menyebut musnad ilaihnya agar tidak diketahui oleh orang lain, ini rahasia saja gitu, rahasia antara dia dengan lawan bicara. Jadi asyitru ya atau asyatru menutupi ya ihfa'uhu ala ghairil mu'tabi minal hadirin. Menyembunyikannya kepada selain muhotob ya lawan bicara dari orang-orang yang hadir. Jadi ada banyak misalnya orang lain, nah, kita nggak nyebutin itu musnad ilaihnya supaya orang-orang lain ini nggak tahu. Ya menyembunyikan. Mau contoh jaa sudah datang, gitu. Jaa sudah datang. Ya, kita nggak nyebut musnad ilaihnya. Turidu zaidan liman arafahu maka. Ya kamu memaksudkan Zaid ya ya kepada orang maksudnya lawan bicara yang mengetahuinya bersamamu, jadi sama-sama tahu antara kita dan lawan bicara kita tahu maksudnya ya, tapi kita tidak menyebutkan namanya ya, tujuannya agar orang lain nggak tahu gitu. Bahasa ini kadang eh, ada bahasa-bahasa kode gitu ya. Jadi kita tidak menyebutkan ya mungkin kalau diketahui oleh orang lain itu bisa berbahaya atau gimana gitu kan ya. Kita hanya menyebut musnadnya saja, ini sudah datang, ya gitu. Karena maksudnya ada orang kan yang kita maksudkan. Ya, ya itu tujuannya bisa untuk kebaikan, bisa juga untuk kejahatan. Ya kalau orang-orang yang berbuat jahat gitu ya, itu kan supaya tidak ketahuan orang, ya itu banyak bahasa-bahasa kode kan gitu ya, bahasa kode ketika melakukan kejahatan. Ya misalnya jual beli narkoba dan sebagainya itu kan nggak akan mungkin disebut secara jelas ya, terang-terangan gitu intinya pasti disembunyikan. Ya jadi itu yang keempat tujuannya. Kemudian yang kelima doikul fursati ya sempitnya kesempatan. Jadi sempit ya, kesempatannya sempit, tidak tidak bisa kita memperpanjang pembicaraan karena memang kondisinya sedang mendesak ya, sempit. Kalau qauli Sayyadi seperti perkataan pemburu, seorang pemburu, gozal, rusa. Ai hadza gozal, itu rusa. Jadi memang ini kan kondisi yang membutuhkan cepat gitu bicaranya itu. Karena orang lagi berburu kan takutnya keburu pergi ya, keburu lari. Kita bersama dengan para pemburu lain kan langsung aja rusak kan gitu supaya cepat orang ini supaya langsung perhatian langsung menangkapnya ya, atau menembaknya ya. Kalau misalnya disebutkan musnad ilaihnya kelamaan gitu, hadza gozal kelamaan ya, jadi rusaknya keburu kabur gitu ya. Sama juga kalau misalnya mau nyari mau nangkap maling itu kan butuh cepat, maling kan begitu langsung ya, tidak mungkin kita itu ada maling kan, tidak kelamaan gitu. Ya, jadi bicaranya kelamaan gitu. Itu ada maling naik ke tank. Kelamaan. Ya, jadi langsung aja kan kepada ininya, kepada musnadnya, maling kan gitu. Ya, jadi karena memang kondisinya sempit, daikul furso.
kesempatan untuk berbicaranya sempit ya. Nah, dengan kondisi itu ini menjadi penyebab musnad ilainya tidak perlu disebutkan. Jadi langsung kepada misalnya ya Ghazal gitu ya. Karena kalau disebut musnad ilaih akan kelamaan begitu. Ya, insya Allah ini mudah dipahami. Kemudian yang keenam, ijlaluhu wa ta'zimuhu ya, memuliakannya ya, dan mengagungkannya. Ini kita tidak mau menyebutkan namanya ya, misalnya Ustadz Dilenya karena ini terlalu mulia untuk disebutkan gitu oleh lisan kita yang hina ini gitu. Bisaunihi ya dengan menjaganya dari lisanmu. Yang bisaunihi an lisanika dengan menjaganya dari lisanmu ya. Ya siapa kita gitu ketika kita menyebutkan seseorang yang sangat mulia. Yang mulia ini ya takutnya kalau kita sebut-sebut namanya ya jadi menjadi kurang ya menjadi rendah ya, menjadi kurang terhormat. Ya kalau qaulika seperti perkataanmu ya yang kita maksudkan adalah Rasulullah misalnya ya. Nabi Muhammad SAW kita tidak sebut namanya ya untuk menjaga ya kemuliaan nama beliau untuk disebut-sebut oleh lisan kita ya yang hina ini gitu. Kita terlalu terlalu rendah, terlalu hina untuk menyebut namanya. Jadi tujuannya untuk memuliakan ya, tidak kita sebutkan untuk memuliakan dia. Ya seperti perkataanmu kaqaulika muqarrirun lisyara'i yang menetapkan syariat wa muwaddihun lid dalil ya menjelaskan dalil fayajibul ittiba'u maka wajib mengikutinya. Nah ini kan musnad semua ya, khobarnya semua. Musnad ilaihnya tidak kita sebutkan turidu Rasulullah SAW. Kamu memaksudkan Rasulullah SAW. Jadi kita tidak sebut ya nama beliau. Jadi asalnya kan Rasulullah muqarrirun lisyara'i wa muwaddihun dalil fayajibul ittiba. Kita tidak sebut untuk menjaga kemuliaan nama beliau ya dari lisan kita. Jadi ada yang seperti itu ya tujuannya. Nah, kemudian yang ke-8, nah yang ke-7 ya, yang ke-7. Nah, ini sebaliknya, yang ke-7 tahqiruhu ya menghinakannya, merendahkannya. Jadi sebaliknya dari nomor 6. Kalau nomor 6 tujuannya ingin memuliakan karena terlalu mulia namanya untuk disebut oleh lisan kita. Ya, nah kalau yang ketujuh sebaliknya apa namanya yang nama yang kita sebut terlalu rendah gitu ya untuk menjaga lisan kita darinya. Bisa nih lisan ika anu. Jadi menjaga tidak mau lisan kita ini terkotori gitu oleh namanya. Ya kalau yang tadi tidak mau nama ya kemuliaan namanya terkotori oleh lisan kita. Ya, tapi kalau ini sebaliknya lisan kita tidak mau terkotori oleh namanya yang terlalu rendah. Ya, kaqaulika seperti perkataanmu maususun mal'un. Bukan maususun, muaswisun. Yang membisik-bisikan ya mal'un yang terlaknat turidu syaiton. Yang kamu maksudkan adalah setan. Jadi nama setan ini terlalu rendah. Ya, kita tidak mau menyebut ya karena tidak ingin mengotori lisan kita ya untuk tujuan merendahkannya ya. Muaswis mal'un. Kita tidak makanya kan kalau kalau misalnya ada nama yang
kita tidak sukai atau memang ya memang orangnya itu betul-betul ya orang-orang jahat atau orang zalim dan sebagainya, kita tidak mau ya menyebutnya itu kan. Tidak sudi itu untuk menyebut namanya gitu. Ya, sehingga tidak disebut langsung kepada musnadnya. Ya. Nah, itu ada untuk tujuan seperti itu. Kemudian yang ke-8 ya daruratun nazmi. Eh min jihatil wazni awil qafiyati wa fi ma'nahu daruratus saj'i. Ya, kedaruratan ya jadi kondisi yang mendesak pada nazom ya pada ke keteraturan ya pada nazom ya keteraturan min jihatil wazni ya dari sisi wazan. Nah, kalau wazan di sini maksudnya pola dalam syair ya. Karena syair itu kan punya wazan, punya pola-pola ya agar bunyinya itu serasi ya agar bunyinya itu bagus ya rapi ya maka ada wazan kan pola-polanya. Awil kofiyah atau kofiyah. Nah, kalau kofiyah itu eh, bunyi akhir dari syair. Ya, kalau wazan tuh pola dari awal kan dari awal sampai akhir itu ada polanya itu wazan. Tapi kalau kofiyah itu di bagian akhirnya saja kofiyah dari syair itu. Ya. Nah, dan yang semakna dengannya yaitu kondisi yang mendesak pada saja. Ya, kalau saja ini bukan syair ya dia apa namanya perkataan yang biasa tapi kita menginginkan bunyinya itu sama ya saja itu bunyi akhir ya bunyi akhir hurufnya ya pada akhir kalimat itu sama itu namanya saja ya saja ini nanti masuk dalam pembahasan balago di ilmu badi ya jadi ilmu badi untuk membaguskan perkataan ada dua kan ada muhasinatul lafziyah ada muhasinatul manawiyah ya membaguskan lafaz membaguskan makna. Nanti dalam pembahasan untuk membaguskan lafaz ya salah satunya ada namanya saja. Saja ini adalah bunyi huruf akhirnya itu sama. Kayak di Quran kan itu hampir semuanya saja dalam Al-Quran itu. Bunyi-bunyi akhir ayat itu kan sama. Ya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilaisin semua gitu akhirnya kan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam dal semua akhir itu namanya saja. Untuk membaguskan lafaz ya namanya saja. Nah, untuk tujuan ada ke apa? Keteraturan seperti ini ya maka dibuang musnad ilaihnya. Jadi ada kondisi memang musnad ilaihnya harus dibuang ya supaya menyesuaikan dengan aturan ini gitu ya. Nah, ini contoh al-muhafadzatu alal wazni, menjaga wazan. Ya, contoh menjaga wazan. Qala dia berkata, ya li kepadaku kaifa anta qulta alilu. Ya, bagaimana kamu berkata alil? Ya, alil maksudnya marid ya, sakit. Saharun daimun wa huzunun tawil. Ya, begadang terus dan kesedihan yang panjang. Idlau qala karena kalau kamu mengatakan ana alil, nah, misalnya di contoh alil ya, kata alilnya, ya ini kan ada mustadilah yang dibuang. Asalnya ana alil buka kaifa anta kulta ana alil ya, saya gitu. Fasada waznul baiti.
maka rusaklah wazan pola baitnya. Bait di sini bait syair ya, jamaknya abiyat. Jadi kita harus membedakan ada bait maknanya bait syair, jamaknya abiyat, ya ada bait maknanya rumah, jamaknya buyut. Ini beda jamaknya. Ya, jadi kalau kita katakan ana alil itu jadi rusak wazannya. Qala li kaifa anta qulta ana alil. Nah, itu jadi rusak si pola syairnya. Karena syair itu kalau yang belajar ya ada ilmu khusus ya tentang pola-pola syair ya namanya urud ya, nama urud wal qafiyah. Ilmu urud wal qafiyah itu dipelajari tentang pola-pola syair itu bagaimana ya, ada rojas, apa ada ada bahar-baharnya ya, ada baharul rojas dan sebagainya. Ya misalnya dalam menazumkan matan-matan ilmu ya itu juga menggunakan pola-pola syair. Ya biasanya menggunakan baharul rojas. Ya baharul rojas itu misalnya polanya mustafilun ya 6 kali itu ya, mustafilun 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 misalnya begitu, itu polanya dalam Baharul Rojas. Jadi ada pola ya untuk melahirkan bunyi ya yang bagus, yang serasi. Ya, nah jadi kalau misalnya ditambahkan musnad ilaihnya ya jadi rusak polanya itu. Ya, fasada waznul bait. Sehingga dengan tujuan ini maka musnad ilaihnya dibuang. Qala li kaifa anta qulta alilu. Ya ananya dihilangkan. Asalnya ana alilu. Gitu. Yang kedua al-muhafadzah 'alal qafiyah. Untuk menjaga bunyi akhir ya. Kalau qafiyah jadi bunyi akhir dari syair. Qad qala azuli fata ka'ata fa'ajabtu wa qultu kadzabta mata. Ya Azuli ini nama orang ya, kalau salah Azuli berkata, eh, pemudamu ya telah datang. Fataka ata ya. Itu anak mudamu telah datang, maka aku jawab dan berkata, kadzabta, kamu dusta, mata, kapan? Ya, nah, matal ityanu, kapan datangnya? Ya, jadi itian, kata itian ini mubtada sebetulnya, karena kalau kalau mata itu kan dia istifham ya, pertanyaan, cocoknya jadi hobarnya mata itu kan. Jadi ketika disebut matal itianu, matanya hobar, al itianunya mubtadanya. Bagaimana yang dibahas dalam ilmu nahu ya. Jadi istifham, pertanyaan-pertanyaan itu dia lebih cocoknya adalah hobarnya. Tapi kenapa didahulukan ya? Yang namanya istifham harus didahulukan. Ya karena dia sodrul kalam ya. Jadi harus didahulukan dalam perkataan istifham itu. Nah sehingga di sini ya alitianu mubtada ya atau mustadiranya dihilangkan. Tujuannya apa? Ya agar bunyi akhirnya sama. Kalau dikatakan matal itianu, jadi tidak ada ya kofiahnya itu. Bunyi akhirnya. Qala azuli ya fataka fataka ata kan gitu. Ya. Ata itu kan bunyinya sama dengan mata. Ya kalau kita sebut matal itianu ya jadi enggak serasi. Gitu. Ya qala azuli fataka ata fa ajabtu wa qultu kadzabta mata. Ya, jadi ata dan mata itu sama. Ya, jadi dibuanglah musnad ilaihnya.
Selain memang sudah disebutkan sebelumnya juga di kata ata, jadi sudah tahu mata kapan, kapan itu maksudnya kapan datangnya. Karena memang sebelumnya kan dikatakan fataka ata, jadi tidak disebutkan itiannya juga. Sebetulnya kan sebelumnya sudah disebut, sudah bisa dipahami. Selain tujuan utamanya memang agar serasi bunyi akhirnya. Ya, itu untuk menjaga qafiyah. Nah, berikutnya al-muhafadzah ala saj'i, menjaga saja. Ya, saja juga sama ya bunyi akhir. Tapi dia tidak untuk syair ya, dia untuk berbagai perkataan ya dalam karena dalam bahasa Arab perkataan itu ada syairun ya, ada syair, ada nasrun ya, nasr itu selain syair. Ah, cuman Quran beda, dia punya keunikan sendiri. Quran itu bukan syair, bukan nasr. Makanya ini kemujizatan Al-Quran itu. Ya, jadi kalau dikatakan Quran ini sebenarnya apa? Apakah syairun atau nasrun? Bukan dua-duanya. Ya, inilah kemujizatan Quran. Ya, makanya saja ini bisa diterapkan juga pada ayat-ayat Quran ya. Talabal habibu alfaini faqultu lahu aina. Ini ain ya. Ini berarti kalau diwakafkan biar sama bunyinya. Talabal habibu alfain faqultu lahu ain. Gitu kan. Itu kan bunyinya sama, bunyi akhirnya. Bunyi akhirnya kan sama. Talabal habibu alfain faqultu lahu ain. Ainahuma. Ya, kita hilangkan musnad ilaihnya. Asalnya ainahuma. Mana keduanya? Kedua apa? 2000 itu. Ya Habib ya. Atau orang yang dicintai itu meminta 2000. Aku katakan kepadanya mana? Ya maksudnya ainahuma. Yang dihilangkan humanya musnad ilaihnya. Tujuannya agar bunyi akhirnya sama. Gitu ya saja. Begitu ya, saya dipahami. Yang terakhir, yang kesembilan. Ya, ittiba'u istimalil arabi. Mengikuti penggunaan orang Arab. Faqaulihim, seperti perkataan mereka, ramyatun min ghairi ramin. Ya, melempar tanpa ada orang yang, atau lemparan, ya, lemparan tanpa ada orang yang melemparnya. Ya, ai hadhihi ramyatun. Ini adalah ramyatun, lemparan. Wa huwa masalun, ini adalah masal, ya ini adalah masal. Yudrabu yang dibuat, ya liman yaqau minhul fi'lu, kepada orang ya yang melakukan yang apa namanya terjadi padanya perbuatan, suatu perbuatan wa huwa ghairu ahlin lahu. Ya, sedangkan dia tidak ahli ya, bukan ahlinya melakukan sesuatu yang bukan ahlinya. Ya, maka dikatakanlah romyatun min ghairi romin. Ya. Ya, ini masal. Masal itu dalam bahasa itu jadi ungkapan-ungkapan tertentu ya untuk menggambarkan suatu kondisi. Ya, untuk menggambarkan suatu kondisi. Ini ada pembahasan khusus ya tentang masal. Eh, Perumpamaan kan artinya masal itu.
Ya, cuman biasanya dibalik dari masal, dibalik dari masal ini ada biasanya ada kisah, ada ceritanya gitu. Ya, ada cerita tertentu. Ya, nah dari cerita itu diambillah satu kesimpulan, ya satu ungkapan. Ya, nah yang ungkapan ini sering digunakan oleh orang Arab ya untuk menyebutkan suatu kondisi yang sama gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak peribahasa lah. Misalnya apa ya? Bagai katak dalam tempurung misalnya ya. Itu untuk menyebut orang yang tidak 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 keluar rumah gitu ya. Jadi tidak banyak melakukan perjalanan ya, dia hanya di daerahnya saja, di tempatnya saja ya, nggak mau rihlah ya. Jadi kalau bahasa Sunda ya apa aku ulen gitu ya. Bahasa Indonesianya apa? Ya, ya itu seperti peribahasa seperti itu. Ya, bagai air dalam talas apa di daun talas misalnya begitu. Ya ada peribahasa-peribahasa untuk menggambarkan suatu kondisi kan. Ya, dalam balago juga ada ya ini misalnya masal. Ya, jadi lemparan tanpa ada yang melemparnya. Ya ada lemparan tapi tidak ada. Sebenarnya ada yang melempar cuman dia tidak layak gitu untuk melempar. Sehingga ini ditujukan kepada orang yang melakukan suatu perbuatan ya, tapi orang tersebut sebenarnya tidak ahli, tidak layak untuk melakukan perbuatan itu. Nah, sehingga perkataan romyatun min ghairi romin ini sudah menjadi satu ungkapan. Ya, sudah menjadi suatu ungkapan, sudah menjadi masal ya, perumpamaan. Nah, jadi tidak perlu lagi disebutkan musnad ilaihnya untuk menjaga ungkapan ini yang ungkapan ini sudah masyhur gitu. Ya, romyatun min ghairi romin. Tidak perlu lagi dikatakan hadhihi romyatun min ghairi romin. Enggak usah ditambah hadhihi lagi. Ya, jadi untuk menjaga mengikuti ya penggunaan orang-orang Arab terhadap masal ini. Ya. eh Ya kalau kayak misalnya ketika kita mengutip ya ayat-ayat Quran misalnya kan pada saat kita mau memasukkannya ya ke dalam perkataan kita ya kan kita tidak perlu menambah-nambahi kan gitu langsung aja apa adanya yang disebut ya di dalam ayat Al-Quran itu kan untuk menjaga perkataannya kayak misalnya ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kan gitu ya itu kan butuh tali kan Bismi itu ya dengan nama Allah apa yang dengan nama Allah itu ya kalau kita ucapkan dalam perbuatan-perbuatan kita ya artinya muta'aliknya adalah perbuatan yang kita lakukan. Nah, kita tidak perlu sebut. Saya membaca ya, Aqra'u bismillah kan nggak usah disebut lagi. Aqra'unya langsung aja kan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aqulu bismillahirrahmanirrahim. Saya makan dengan menyebut nama Allah. Kan tidak disebut gitu. Tujuannya apa ya? Untuk menjaga kita membaca ya dari ayat Quran itu apa adanya tanpa ditambahin. Jadi gambarannya seperti itu ya. Jadi tujuannya untuk mengikuti penggunaan orang Arab di sini ya dalam masal tertentu ya sehingga hal tersebut menuntut kita untuk tidak menyebutkan musnad ilaihnya.
Itu ya. Jadi itu 9 penyebab ya dari tidak disebutkannya musnad ilaih. Ya, nah ini di dalam Nazom Jawahirul Maknun itu sudah diringkas ya disebutkan. Cuman menyebutkannya yang penyebab dibuangnya dulu ya. Jadi didahulukan untuk dibuangnya dulu dalam Jawahirul Maknun itu. Ya, jadi di sini bahkan membahas musnad ini langsung kepada dibuangnya ya. Yuhdafu, saya sebisa mungkin apa yang saya bahas itu juga mengikuti alur ya dari Jawahirul Maknun ini. Dan juga kalau ada penambahan-penambahan ya, misalnya perlu lagi ditambahkan ya, berarti tidak ada di sini. Ya, yaitu misalnya di sini katakan dalam Jawahirul Maknun yuhdafu lil ilmi. Ya, dia dibuang, musnad ilaih itu dibuang karena untuk mengetahui itu tadi yang pertama ya. Lil ilmi bi musnad ilaih bi qarina kan tadi yang pertama ya. Wal ikhtibari mustami'in. Ya, untuk menguji ya tadi kan ikhtibar sami ya pendengar hal yatanabbahu bil qara ini amla kan gitu ya. Apakah dia itu memperhatikan qarina atau tidak. Yang ketiga wasihatil inkari. Ya benarnya pengingkaran indal haja kan itu ketika dibutuhkan orang menuntut ya pencemaran nama baik ya kita tidak kan kita tidak sebut nama gitu ya. Satrin ini menutupi itu ihfa'uhu kan tadi ya. Ihfa'uhu apa namanya? Alal muhatab ya minal hadirin kan gitu ya. Udaiki furso ya sempitnya kesempatan ya. Jadi ya ketika berburu ya kita mengatakan rusak gitu ya tanpa disebut. Ustaz ijlal. Ijlal tadi untuk memuliakan ya. Jadi terlalu mulia nama itu untuk kita sebut oleh lisan kita. Kita tidak mau mengotorinya dengan lisan kita. Waksi dan sebaliknya merendahkan. Lisan kita tidak mau terkotori ya oleh nama yang kita anggap rendah ya seperti setan misalnya. Wanazmin dan untuk keteraturan tadi ya keteraturan dalam wazan pola syair atau qafiyah ya akhiran syairnya dan juga saja ya dalam sajanya. Istimal tadi ya istimal Arab penggunaan orang Arab ya dalam masal seperti ya tadi romiyatun min ghairi ramin. Kahabbaza tariqatus sufiyati tahdi ilal martabatil al. Ini contoh saja ya yang disebut oleh penulis. Alangkah baiknya tarekat sufia, sufi ini beliau juga termasuk perhatian dalam tarekat sufi ya. Ini hanya contoh saja ya yang beri petunjuk kepada tingkat yang tinggi. Ya, jadi di sini dibuang ya musnad ilaihnya itu dalam contoh ini. Jadi langsung kepada musnadnya. Nah, lalu yang berikutnya itu disebutkannya. Ini di pembahasan yang lalu ya wadkurhu dan sebutkan dia misalnya lil asli karena memang secara asal. Walil ihtiyat untuk kehati-hatian ya agar pembicara apa lawan bicara itu agar tidak salah paham gitu ya. Gue bawa untuk menunjukkan apa namanya menunjukkan kebodohan ya orang yang kita bicara yang kita ajak bicara. Jadi kita sebut langsung misalnya apa namanya berhala gitu ya. Berhala itu tidak bisa apa-apa gitu ya. Kita sebut langsung mustahilnya berhalanya ya karena memang untuk menunjukkan kebodohan nih lawan bicara kok.
patung yang tidak bisa apa-apa disembah gitu kan. Idoh untuk lebih memperjelas ya, inbisat ya, untuk lebih memperpanjang pembicaraan ya. Biasanya kepada orang yang kepada lawan bicara yang dicintai ya. Misalnya ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah, jadi ingin diperpanjang kan perkataannya. Karena kalau kita bicara dengan yang dicintai itu kan ingin lama gitu, berlama-lama. Jika mustad ilaihnya disebutkan. Taladud ya, kita menikmati ya, kita senang gitu nyebut namanya gitu ya. Tabaruk, mengharap berkah ya. Ya, ketika kita menyebut nama Allah itu berharap keberkahan. I'azam ya, memuliakannya. Ihana sebaliknya menghinakan. Tasyawuk karena merasa rindu ya, tasyawuk. Nizam ya, agar juga ada keteraturan ya dalam perkataan itu. Ta'abud sebagai bentuk ibadah ya, seperti kita sholat kan kita harus nyebut mustadirinya Allahu Akbar. Karena kalau tidak sebut jadi tidak sah ya, dalam rangka ibadah. Tidak mungkin kita langsung menyebut akbar langsung aja gitu. Ya, jadi yang disebut Allahu Akbar dalam takbiratul ihram. Ta'ajub ya karena mengaguminya, tahwil apa kemarin takwil, tahwil me, Menakut-nakuti maksudnya. oh iya betul, menakut-nakuti ya. Berarti kepada orang yang kamu nasihati, Allahu Rabbuna amaru bihadza. Ya Allah Tuhan kami yang memerintahkan ini, yang menakut-nakuti tahwil. Ya, lalu ada takrir ya, membuat pernyataan ini di apa di pengadilan ya misalnya. Bukan, bukan. Takrir itu tamakun kita fi nafsi sami agar lebih menguatkan. Ya kita sebut Jiwa. berulang-ulang ya. Ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika diulang lagi. Ya ada isyhad fi qadiyah untuk bersaksi ya di dalam suatu perkara. Nah itu harus disebut harus jelas. Ya kemudian Ada yang udah jam. tasjil ya mencatat Minyak sun dulu. Sun dulu. apa dalam dokumen ya. Nah, ini juga semua ya sudah disebutkan di dalam matan apa Jawharul Maktun ya. Ta'bud, ta'jub, tahwil, takrir, au isyhadin, au tasjil. Ya, itu sudah dibahas semua. Nah, baru nanti pembahasan berikutnya tentang kondisi musnad ilaih. Nggak gitu, Dek. Ya, Dek, nggak gitu. apakah musnad ilaihnya itu berupa ma'rifah atau nakiro? Nah, itu ada pembahasannya. Kemudian kalau ma'rifah juga kan ada beberapa macam, ada domir, ada isim isyarah, isim mausul, ya, alif lam, nama, ya, al-alam. Nah, itu ada tujuan-tujuan khusus. Ketika kita menyebut musnad ilaih berupa ma'rifah itu apa tujuannya? Nah, itu digali dalam balago itu. Ya, sampai di situ ada yang ditanyakan? Ustaz, itu minta itunya Ustaz, PDF-nya ada nggak? Oh iya Pak, ini apa belum selesai saya jadi Belum selesai. tanggung. Ya, jadi nyelesain misalnya sampai berapa tema gitu. Nanti Ya, baru saya kirim. ya, 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 Soalnya ya. masih di godok ya ini materinya. Saya meramu ya dari beberapa kitab. Ya, karena ini sepertinya nggak cukup dari satu kitab. Ya, kita meramu mengambil poin-poin yang penting, contoh-contoh yang bagus. Ya, jadi dari beberapa kitab ini. Ustaz. Juga dituangkan seringkas mungkin. Ya, ada syarah Jawharul Maktun ya terlalu panjang lebar ini pembahasannya. Iya. Jadi dipermudah ini ya. Bahasanya juga dipermudah.
Kasihan. Pak Ian ini baru masuk nih, kemana aja? Ya, Iya Pak, ini sekiranya sudah tutup, nggak pakai peci, maaf. Ya pakai peci ya Pak Ian. ya. Pripun kabare, Mas? Alhamdulillah, ya, habis itu lagi di apa? Yasinan 40 hari di makam ada tetangga yang meninggal. Wah, Jadinya Mas Ian. Ya, cukup ya. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan akan datang. Syukron ala ihtimamikum. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. simak rekaman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.